Di dalam kitab suci ketika ditulis mereka berseru kepada Tuhan, mereka berdoa kepada Tuhan, itu bukan hanya sekedar bicara, tapi berteriak. Jadi mereka berteriak untuk memanggil nama Tuhan. Nah, di dalam persekutuan doa, khususnya adalah orang-orang di zaman-zaman kebangunan rohani, itu persekutuan doa kayak orang berantem. Karena mereka berteriak, mereka berseru dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau di sini ada 300 orang, maka kalau berdoa, pemimpin biasa berdoa 300 orang ikut, ada yang ketiduran dan sebagainya. Tapi kalau kita betul-betul juga ada kesadaran, kita orang Kristen, kamu diberikan hak, kamu minta apa, Tuhan akan kasih. Tapi syaratnya adalah kamu harus minta. Mintalah akan diberikan kepadamu. Apapun yang kita minta dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan memberikan. Coba, Tuhan sudah sebaik itu ya. Kamu minta apa saja dalam nama Yesus akan diberikan. Minta pun tidak beriman, minta pun tidak pernah. Iya kan? Jadi banyak orang malas berdoa karena tidak percaya Tuhan bisa mengabulkan doa. Nah, ini adalah satu sikap menurut Yohanes Calvin kurang ajar. Berdoa tapi tidak percaya Tuhan itu sanggup mengabulkan doanya, maka jarang berdoa. Yang kedua, ada orang berdoa hanya untuk melampiaskan nafsu, keinginannya secara egois. Itu juga berdoa yang salah. Tapi kalau kita berdoa untuk kebaikan, kemuliaan Tuhan, keadilan, kebenaran, damai sejahtera, Tuhan mendengar, Tuhan mengabulkan. Yuk kita belajar meminta. Kamu kalau minta mainan sama mamamu ngotot. Ya kan? Aku mau minta PlayStation, aku minta Nintendo, minta sepeda, ngotot gitu. Tiap hari berdoa, Tuhan, Tuhan, PlayStation, PlayStation, PlayStation. Tuhan tolong, Tuhan naik kelas, ini darurat 2 minggu lagi gitu ya. Ya, kalau minta sesuatu ngotot sama Tuhan. Tapi kalau meminta untuk pekerjaan Tuhan, bye-bye. Untuk orang lain, untuk apa, enggak peduli. Kita perlu belajar, melatih diri untuk minta pun perlu belajar. Kenapa? Karena dari berdoa kita belajar tidak egois. Kita belajar meminta sesuatu yang berguna, yang penting bagi banyak orang dan bagi pekerjaan Tuhan. Nah, doa buka suara. Waktu saya berdoa, orang lain sebelah saya berdoa, maka kalau ada 300 orang itu semuanya berdoa. Dan semuanya mesti konsentrasi karena harus belajar. Karena kalau tidak, kita asik dengar nguping tetangga kita. Dia mau doa apa sih gitu ya. Padahal kita harusnya berdoa kepada Tuhan. Nah, sekarang kita latihan ya, kita belajar berdoa kepada Tuhan. Yuk mari kita bangkit berdiri, kita akan doa buka suara. Ya, sekali lagi, keluarkan suaranya, lupakan sebelah kiri kanan kamu, buka suaramu, berseru kepada Tuhan. Boleh berbicara keras, ya tidak usah peduli kiri kanan, sekarang urusan kamu sama Tuhan. Mari kita berdoa, sebentar lagi akan ada masa-masa akibat dari inflasi di Amerika yang 9%, harga-harga naik. Kita berdoa di Indonesia dijauhkan dari hal yang tidak baik, rusuh dan sebagainya. Berdoa untuk pemerintah boleh mengatasi dengan baik sehingga Indonesia boleh aman, boleh tertib, boleh berjalan dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk semua buka suara, untuk inflasi yang sudah terjadi di Amerika, yang akan berdampak di Indonesia, yang sudah naik 4%. Kami berdoa kalau harga-harga naik mungkin terjadi keributan. Berdoa untuk pemerintah Indonesia, untuk boleh mengendalikan situasi dan keadaan. Boleh berjalan dengan baik, sehingga ya Tuhan dengan kuasa pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, kami dijauhkan dari mara bahaya, dari malapetaka. Dan semuanya boleh Tuhan pelihara, khususnya ya Tuhan, untuk kondisi Jakarta yang menjadi barometer ibu kota. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita berdoa untuk
orang-orang yang miskin, yang mungkin dengan inflasi akan makin sulit untuk membeli bahan makanan. Kita berdoa supaya pemerintah juga diberikan bijaksana, supaya orang-orang tersebut juga boleh mendapatkan akses kepada bahan makanan pokok. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk orang-orang yang susah karena listrik sebentar lagi akan naik. Kalau bensin mungkin masih akan naik lagi dan harga-harga akan melambung tinggi. Kami berdoa untuk orang-orang yang sudah susah, yang penghasilannya juga sudah pas-pasan, yang tidak mampu membeli makan. Biarlah ya Tuhan, Engkau boleh memakai pemerintah untuk memikirkan bagaimana cara mengatasi kesulitan yang besar yang akan dihadapi. Dan pakai juga gereja Tuhan untuk boleh berbagian di dalam masa-masa sulit. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Demikian seru doa kami ya Tuhan. Kami mendoakan negara kami mendoakan gereja kami, mendoakan diri kami di tengah-tengah kesulitan yang mungkin ada. Biar kami tidak takut, tapi kami justru beriman. Dan kami boleh berbagi untuk menjadi jalan keluar bagi kesulitan-kesulitan yang ada. Karena kami menyembah Allah yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Kita akan membahas mengenai Yosua. Jadi Yosua adalah salah satu tokoh yang penting dalam perjanjian lama. Selama beberapa bulan kita akan mempelajari Yosua. Dan hari ini kita akan masuk dalam pengantar dulu sebelum masuk dalam kitab Yosuanya. Jadi kita akan masuk dalam pengantar mengenai Yosua. Nah, kita akan membuka kitab Bilangan dulu. Bilangan pasal 11 ayat 28. Siapakah Yosua? Bilangan 11 ayat 28. Bilangan pasal 11 ayat 28. Kita baca sama-sama ya. Bilangan 11 ayat 28. 2, 3. Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa. Tuanku Musa, cegahlah mereka. Jadi disebut Yosua bin Nun sejak muda menjadi abdi Musa. Jadi Yosua adalah orang yang sejak mudanya sudah menjadi murid dari Musa. Zaman sekarang kalau orang mau belajar, orang itu cari buku, orang itu cari kurikulum, orang mencari sistem, orang mencari YouTube, orang mencari Google. Tetapi kalau zaman dulu, orang kalau mau belajar, hal yang paling penting, sumber paling utama, bukan buku, bukan informasi, tapi guru. Guru yang baik itu menghasilkan murid yang baik. Maka carinya orang, bukan sistem, bukan kurikulum. Orang mau hikmat, orang mau maju, maka cari guru. Ini adalah belajar di dalam kitab suci. Kalau kamu mau belajar, carilah guru. Carilah mentor, carilah orang. Tidak ada orang Kristen otodidak. Tidak ada. Kenapa? Karena di dalam kitab Kolose, salah satu cara untuk mengenal Kristus adalah kalau kamu saling mengasihi di dalam komunitas. Nah, proses kamu saling mengasihi dalam komunitas melibatkan interaksi kamu dengan orang yang lebih senior, yaitu mentor. Dan suatu hari kamu senior menjadi mentor dari junior kamu. Kenapa mengenal Kristus harus dengan saling mengasihi? Karena Allah adalah kasih. Barang siapa mau mengenal Allah, harus mengenal Allah di dalam komunitas kasih. Maka untuk bertumbuh dalam anugerah Tuhan, orang harus cari guru. Orang harus cari mentor. Orang harus belajar banyak dari orang lain. Nah, maka dalam kitab Amsal, ada orang bijaksana, ada orang bodoh. Ya, kamu udah jangan percaya sama filosofi-filosofi dunia yang bikin kamu tuh sangat sensitif dengan kata bodoh. Di dalam Alkitab ada kata bodoh. Ya, itu filosofi dunia tuh psikologi sekuler tuh, enggak usah diikutin. Akhirnya dikit-dikit sangat sensitif. Dibilang jangan bodoh. Aduh, aku bodoh. Ada yang mengatakan bodoh. Oh, hatiku terluka gitu. Udah jangan lebay begitu ya.
Ya, jadi ada orang jangan jadi orang jangan bodoh, baru ngomong begitu. Apa Ivan ngomong kata bodoh? Hamba Tuhan ngomong kata bodoh. Alkitab ngomong kata bodoh. Ya, dalam kitab Amsal kan, orang bijaksana dan orang bodoh. Tuhan bilang berkali-kali jangan jadi orang bodoh, jadilah orang berhikmat. Zaman sekarang psikologi sekuler membuat orang itu jadi lebih. Orang Kristen ikut-ikutan. Ya kan? Anak-anak jangan jadi orang bodoh. Hamba Tuhan ngomong bodoh, Alkitabnya ngomong bodoh. Itu firman Tuhan, ya. Jadi ada psikologi yang mengatakan kata bodoh itu haram. Itu namanya adalah orang ngomong sedikit namanya adalah labeling. Tidak ada orang yang nggak dilabel. Nah, jadi ada orang-orang yang pada abad ke-20 awal itu, ya, dalam psikologi sekuler mengajarkan hal-hal, wah ini tidak ada kata bodoh tuh hati-hati. Memang tidak baik membodoh-bodohkan orang, itu tidak baik. Dan itu sebetulnya kita tidak perlu membodoh-bodohkan teman kita, itu bukan sesuatu yang tidak baik. Tapi Alkitab memperingatkan, jangan jadi orang bodoh. Nah, orang bodoh itu bukan orang kalau nggak bisa pelajaran, nggak bisa matematika, bukan itu. Itu bukan orang bodoh yang dimaksud. Orang bodoh itu orang sudah dikasih tahu kebenaran, terus mau lawan. Jadi orang bodoh itu orang berdosa. Orang bodoh itu orang bebal, dikasih tahu kebenaran, melawan terus, itu bodoh. Maka kita bilang jangan jadi orang bodoh. Jadi orang apa lawannya? Jadi orang berhikmat. Ya. Nah, jadi apa itu orang berhikmat? Apa itu orang bodoh? Orang bodoh dikatakan menghina hikmat. Ya, jadi orang yang menghina hikmat, menghina didikan itu bodoh. Siapa yang mendidik? Orang. Siapa yang memberikan didikan? Orang. Guru, orang tua itu memberikan hikmat. Guru, orang tua, hamba Tuhan itu memberikan didikan. Tetapi orang yang bodoh menghina hikmat, menghina didikan. Berarti orang bodoh juga menghina pendidik. Nangkap ya? Orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Lah kalau hikmat didikan diberikan oleh orang tua, berarti orang yang menghina hikmat, menghina orang yang memberi hikmat, menghina orang tuanya. Diberitahu oleh guru, menghina guru. Diberitahu oleh hamba Tuhan, menghina hamba Tuhan. Maka orang yang bodoh berbeda dengan orang yang bijaksana. Orang yang bodoh menghina para pendidik dan menghina didikannya. Nah, Alkitab mengatakan jauhi yang seperti ini. Jadi orang jangan menjadi orang bodoh, menjadi penghina hikmat. Menghina orang yang memberikan hikmat. Kamu kalau sudah menghina orang yang memberikan hikmat, semua hikmat diberikan kamu nggak bisa terima. Nggak bisa dididik. Maka cara setan paling ampuh menjauhkan kamu dari hikmat Tuhan adalah bikin kamu penuh kebencian, membenci orang-orang yang mungkin punya potensi untuk memberikan hikmat pada kamu. Sekali kamu benci, semua ajarannya kamu akan tutup telinga, tidak mau mendengar. Nah, ini adalah bedanya orang bijak dan orang yang mempunyai hati bodoh. Bodoh bukan tidak bisa pelajaran ya, bodoh berdosa, bodoh menghina hikmat dari Tuhan. Nah, maka untuk menjadi orang yang bijaksana itu dimulai dengan kerendahan hati, sikap mau belajar. Orang yang bijak itu suka dididik. Orang bijak, kata Amsal, suka mendengar hikmat. Maka ini rendah hati. Ya. Saya masih ingat tahun 96 ketika pertama kali mengajar. Di satu ruangan, saya ketemu sama guru-guru senior. Kok saya lihat, ini guru senior mengajar kimia. Selain mengajar di sekolah tempat saya mengajar, juga mengajar di beberapa sekolah negeri yang lain. Saya lihat dia guru senior. Lalu ketika saya lihat guru senior, saya mulai mikir. Dia kan cuma jago kimia. Saya waktu itu masih fresh kuliah. Sehingga dia jago kimia. Saya selain kimia masih ingat banyak bahasa Inggris, masih ingat banyak matematika, masih ingat banyak sejarah, masih ingat banyak mengenai ilmu sosial, dan banyak yang lain. Dia cuma menang satu, menang kimia. Saya pikir, apa saya harus belajar dari dia? Dia cuma menang kimia, saya nyanyi lebih bagus dari dia, saya main piano lebih bagus dari dia, saya sejarah lebih tahu dari dia, saya matematika lebih tahu dari dia. Terus saya lihat guru matematika, jago matematikanya. Dia menang matematika dari saya, tapi kimia saya lebih jago, dia udah lupa. Iya kan?
Bahasa Inggris saya lebih ingat. Lalu kemudian untuk belajar musik saya lebih tahu dari dia. Terus saya lihat lagi guru musik. Memang sih musiknya jago. Tapi dia cuma menang musik. Matematika saya lebih ingat, dia mungkin sudah lupa. Kimia saya ingat, biologi saya ingat, fisika saya ingat, mungkin dia sudah lupa. Maka dari itu, cara melihat pertama saya pikir adalah saya lihat seluruh ruangan ini guru-guru, saya gurunya mereka. Karena kamu cuma jago kimia, guru kimia. Bahasa Inggris saya menang. Guru bahasa Inggris pun lebih jago dari saya. Tapi saya ada bonus bahasa Jepang, kamu kan nggak tahu. Ya, saya mungkin ketemu sama guru matematika, kamu boleh jago matematika, saya bisa main piano, kamu nggak bisa. Saya ketemu sama orang yang bisa main piano, kamu bisa main piano, tapi mungkin kamu nggak bisa nyanyi. Saya ketemu orang bisa nyanyi, tapi kamu kan nggak bisa menggambar, saya bisa menggambar. Saya ketemu orang bisa menggambar, tapi kamu kan nggak bisa fotografi. Kalau begitu caranya kesimpulannya, cara melihat seperti ini, saya adalah guru dalam ruangan ini. Tapi pikir-pikir, saya juga tidak cukup hebat untuk menjadi guru mereka semua. Karena saya cuma tahu lebih sedikit. Nah, tapi ada cara kedua. Saya pikir, ada cara kedua ngelihat. Pertama saya lihat guru kimia yang duduk di situ. Dia nggak tahu banyak hal, dia sudah lupa. Tapi dia cuma tahu satu, yaitu kimia. Berarti saya bisa belajar yang satu itu dari guru tersebut karena dia lebih. Saya murid, dia guru. Terus ada orang kedua, guru biologi. Kamu sudah lupa matematika, tapi biologinya jago. Saya bisa jadi muridnya, belajar biologi tersebut. Terus saya pikir-pikir, kalau saya begitu terus, guru saya di ruangan ini banyak. Dan kalau 1 tahun saya bergumul lalu mikir, saya mau belajar ini, belajar itu. 1 tahun kemudian ilmu saya banyak. Kalau saya mengatakan, saya guru kalian, sudah sombong, gak ada guna. Ya kan, 1 tahun tetap begitu saja. Tapi kalau saya mulai rendah hati, semua orang dalam ruangan ini adalah guru saya bisa belajar sesuatu. 1 tahun kemudian ilmu saya akan banyak. Maka saya putuskan mulai hari itu, saya mau yang kedua. Semua orang, anak-anak, bisa menjadi guru kita. Kamu punya teman di kelas, ada 24 teman, ada 20 teman. Lalu kemudian kamu lihat setiap teman punya kelebihan, punya kekurangan. Jangan fokus kekurangannya, apa yang bisa kamu pelajari. Kamu punya sekian belas guru, kamu lihat guru-guru kamu. Ada kelebihan, ada kekurangan. Ada cara pertama, saya lebih dari seluruh teman saya lebih dari semua guru saya, tidak perlu ajar saya guru semua. Itu rugi. Tapi orang yang rendah hati, iya semua orang guru saya bisa belajar sesuatu. Dia boleh semua kurang, tapi kalau saya menemukan sesuatu yang lebih dari kamu, saya mau belajar. Dengan cara itu kamu maju. Ya. Pertama dulu Pak Ivan masih ingat pada waktu SMA, ada seorang CEO ketemu, lalu ngobrol sama Pak Ivan. Kamu senang manajemen ya? Iya, saya senang manajemen. Kamu suka baca-baca buku manajemen? Iya. Baca apa? Saya dari SMA suka baca Philip Kotler. Kalau marketing bahasa Indonesia Hermawan Kartawijaya. Tapi sorry, saya suka baca Peter Drucker. Ya, Peter Drucker untuk manajemen. Untuk marketing saya juga suka. Dari SMA saya suka sekali baca buku-buku textbook. Lalu dia bilang, kamu tahu nggak namanya MBO, Management by Objective? Wah, apa itu? Nah, ini ketemu orang. Jelaskan sama saya. Ini namanya sesuatu yang belajar dari result management. Jadi bukan prosesnya, tapi resultnya apa, baru tarik mundur. Nah, ini ketika mempelajari kurikulum Merdeka, lalu kemudian understanding by design, itu logikanya sama. Mulai dari resultnya, lalu tarik mundur ke belakang. Saya pelajari waktu SMA. Oh gitu, ketemu orang. Lalu pulang ke Gramedia, cari buku. Oh ketemu, namanya ini. Management by Objective. Beli bukunya, pelajari. Nah karena ketemu orang, karena dijelaskan, 1 kali ketemu orang ahli, itu hemat waktu baca puluhan buku. Ketemu orang yang benar, berbicara, belajar dari dia. Banyak hal kita bisa pelajari. Ketemu 1 orang pemilik perusahaan. Pak Ivan tahu scorecard. Hah, apa itu? Saya nggak tahu apa itu scorecard. Balance scorecard itu salah satu metode manajemen. Saya kemudian pulang cari buku. Balance scorecard. Ketemu. Saya baca, ketemu lagi. Saya sudah tahu. Saya pelajari. Perusahaan Bapak terapkan ini ya? Iya, perusahaan saya terapkan itu. Boleh saya belajar? Oh, kalau Pak Ivan boleh. Karena nggak ada interest buka perusahaan kan? Oh, enggak, saya nggak ada.
Silahkan belajar. Setengah tahun saya belajar. Datang ke situ, tanya orang-orangnya bagaimana implementasinya, bagaimana itu diterapkan. Belajar ketemu orang. Lalu kemudian baca buku, lalu kemudian bikin perbandingan, mempelajari sesuatu. Sampai akhirnya daripada saya bilang saya gurunya dia dalam hal teologi. Tapi dia guru saya banyak dalam hal yang lain. Nah ini namanya pelajaran dalam kitab Amsal, jangan jadi orang bodoh. Nah anak-anak, kamu ketemu banyak teman, kamu ketemu banyak guru. Kalau tidak belajar, rugi. Ya. Ketemu orang, cupu main pianonya. Ya memang dia nggak pernah belajar piano gitu. Saya dong, Chopin, fantasi impromptu, itu cuma setengah minggu. Itu pun sambil ngantuk-ngantuk belajarnya. Gitu. Kamu sudah 1 tahun jungkir balik nggak bisa-bisa. Tapi dia jago di bidang lain. Dan kita tidak belajar. Nah, jadi kita harus perlu punya hati yang selalu bersedia untuk diajar. Ada banyak potensi yang kita punya, tetapi kita perlu belajar, kita perlu mengembangkan, kita perlu belajar dari orang. Maka ini adalah kesempatan ada di SKC, belajar dari teman-teman, belajar dari guru. Kamu datang untuk belajar, mengambil hal baik sebanyak mungkin untuk mengembangkan potensimu. Kalian punya potensi, punya hal yang baik dari Tuhan. Cuma perlu dilatih. Sebagaimana Yosua itu punya banyak potensi, Yosua itu baik, tetapi perlu dilatih oleh Musa sampai puluhan tahun. Yosua sudah hebat, Pak? Iya. Yosua sudah pintar, Pak? Iya. Yosua sudah berani, Pak? Iya. Kenapa perlu dilatih Musa? Karena Tuhan mau pakai Yosua lebih besar. Coba kalau Yosua tidak mau belajar dari Musa ya, ikut Musa. Yosua perang lawan Amalek, nggak mau. Perang Yosua, suruh-suruh, kamu sendiri yang perang. Ya, terus Musa angkat tangan. Apain angkat tangan? Hei, turun gitu ya. Tidak boleh angkat tangan. Loh, saya guru kamu, saya angkat tangan sekarang maju perang. Tidak usah, saya jadi nggak konsen kamu angkat tangan. Ingat ya, waktu Musa angkat tangan dia menang kan, waktu turun tangan kalah. Jadi dia perlu belajar dari Musa. Yosua perlu diperlengkapi. Maka Yosua tidak boleh sombong. Saya sudah umur 40 tahun loh. Mesti belajar sama kakek-kakek 80 tahun. Musa waktu itu umur berapa? 80. Yosua kira-kira umur 40. 40 suruh belajar, masih belajar lagi. Saya kan sudah pinter, saya sudah hebat, saya sudah jadi orang yang mimpin perang loh. Mesti ikut dia 40 tahun lagi. Iya. Caranya begitu, karena kamu harus belajar rendah hati. Nah apalagi kalau masih SMP, SMA. Mama itu loh, kamu nggak tahu ya, saya tuh paling pintar seluruh sekolah. Waduh gitu ya. Buat apa lagi belajar? Mama pun harus belajar dari saya. Wah celaka itu. Nggak ada harapan itu anak itu ya. Ya bagaimana dia bisa maju gitu kan. Maka orang yang baik adalah orang yang rendah hati. Jadilah anak rendah hati, belajar. Apa yang bisa? Jadilah seperti spon ya, serap. Teman punya kebaikan diserap. Guru punya kebaikan diserap, ya. Karena kamu perlu dikembangkan supaya kamu menjadi orang yang makin dipakai oleh Tuhan. Nah, Yosua adalah pengikut Musa. Puluhan tahun, 40 tahun dia ikut Musa. Pertama kali kisah Yosua dicatat, itu ada dalam Keluaran pasal 17. Gak perlu dibuka ya, kamu bisa catat aja. Keluaran pasal 17, itu pertama kali Yosua dicatat. Nah di dalam Keluaran pasal 17 saat itu Israel sedang perang lawan Amalek, satu bangsa yang besar. Ini orang baru keluar dari padang gurun, belum pernah latihan perang, tiba-tiba langsung suruh perang lawan Amalek di satu tempat namanya Rafidim. Jadi orang Israel belum punya pengalaman perang. Ya ibaratnya suruh ini ya, pelayanan, belum punya skill, langsung suruh jadi guru sekolah minggu. Padahal belum pernah ngajar sekolah minggu, langsung suruh ngajar sekolah minggu. Tidak punya pengalaman, maka di situ Tuhan kadang-kadang memberikan tugas mendadak. Ya. Kerjakan sesuatu, saya tidak punya skill, tidak punya apa. Tapi Tuhan percayakan, kamu harus perang lawan Amalek. Saya bukan serdadu, saya biasanya nyangkul, sekarang harus nyangkul orang gitu. Dia biasanya angkat batu, sekarang harus angkat orang gitu. Dia harus bertarung, padahal dia itu adalah tukang bangunan. Wah ya sudah, pokoknya Tuhan suruh saya perang, saya perang. Dia harus bertarung melawan Amalek di Rafidim.
Nah, siapa yang ditugaskan oleh Tuhan untuk memimpin pasukan? Yosua. Yosua dipanggil. Yosua, ya guru, perang. Baik guru. Kekuatan musuh besar, iya guru. Kekuatan musuh banyak, iya guru. Kamu tentara tidak terlatih, iya guru. Tapi kamu jangan takut, iya guru. Punya strategi, saya pikirkan di lapangan guru. Berani, berani. Nah, ini Yosua. Ya, Yosua orang berani, suruh perang, perang. Punya pengalaman? Tidak banyak. Pasukan hebat? Tidak. Pasukan kecil lawan Amalek besar, tapi dia berani. Jadi ini orang ya, sudah tercatat setia karakternya, sudah orang baik, setia, berani, taat. Perang, perang. Tuhan suruh perang, saya perang. Tidak punya banyak kekuatan, dia berani. Tetapi meskipun Yosua sudah baik, perlu banyak belajar dari Musa. Nah, jadi pada waktu itu, Yosua dilatih untuk perang dengan cara yang paling aneh. Jadi Yosua dikasih tahu Musa, kalau saya angkat tangan saya begini, artinya dia berdoa sama Tuhan. Kamu akan menang perang. Betul ya, waktu perang, wah musuh udah lari, Musa angkat tangan. Dia lihat, oh Musa angkat tangan, menang perang. Tapi kan orang kayak begini terus capek ya saudara. Coba kamu anak-anak begini gitu ya, kuat berapa lama? Mungkin 10 menit sudah begini kan? Ya kan? Angkat lagi, gitu kan ya. 20 menit sudah begini. 30 menit sudah begini, gitu kan? Sudah gak kuat. Nah jadi ketika Musa turun tangan, kalah, musuh tiba-tiba jadi hebat. Musa, menang lagi gitu kan ya. Udah kayak begini, waduh kalah lagi gitu kan. Ini perang paling aneh gitu. Setelah itu udah ada perang kayak begini. Cuman kali itu aja. Pasti ada maksud Tuhan, kenapa bisa begitu gitu kan. Nah, jadi karena Musa sudah lelah, di sebelah dia ada Harun dan ada Hur. Ya, asistennya Musa. Lalu mereka pegang tangan Musa sama-sama, sekarang bertiga. Satu capek gantian gitu kan ya. Mungkin begitu mereka kan. Jadi Musa kayak begini terus, ya kan. Akhirnya menang. Itu perang paling aneh gitu kan ya. Nah di sini ada banyak pelajaran yang Tuhan berikan. Yang pertama, kita kalau mau menang perang rohani tidak bisa sendiri, tidak bisa. Ya, mesti ada Musa, mesti ada Harun, mesti ada Hur. Harun dan Hur penting nggak? Penting. Apa tugasnya cuma begini? Iya kan? Terus kamu bilang, apa? Aku pelayanan cuma kolekte, yang naik mimbar dia. Dia temanku itu jadi liturgis, muncul. Aku yang humas, yang pergi kemana-mana. Aku nggak dikenal. Tapi kalau nggak ada kamu, seluruh kebaktian juga nggak jadi. Setiap orang ada perannya masing-masing. Ada Harun dan Hur yang kerjaannya cuma ngangkat begini. Tapi mereka orang penting. Mereka melayani Tuhan juga. Dan yang paling penting yang mau diajarkan adalah kalau tidak ada doa, nggak menang. Jadi Tuhan mau mengajarkan Israel, kamu kalau menang perang nanti setelahnya, saya yang kasih kemenangan. Dan kedua, kunci kemenangan dari peperangan rohani, bukan peperangan jasmani ya, peperangan rohani adalah doa. Maka dalam hidup kamu, kenapa tadi di awal saya ajarkan doa? Karena doa begitu penting. Bapak, Ibu, Guru, apakah berdoa mendoakan murid-muridnya? Itu kunci kemenangannya di situ. Apakah berdoa untuk kemajuan dirinya? Itu kuncinya di situ. Anak-anak, apakah engkau juga berdoa? Menjadi seorang pendoa yang tekun, yang tidak habis-habisnya tidak menyerah. Menjadi seorang pendoa. Karena begitu doanya kendor, ya sudah kalah. Doanya kenceng lagi, dia menang. Di sini Tuhan mengajarkan, orang Israel, kalau menang jangan sombong ya. Dari awal saya kasih tahu bahwa menang kalah bergantung Tuhan. Menang kalah bergantung ketaatan kamu kepada Tuhan. Bergantung pada waktu kamu berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah di sini Yosua belajar, iya ya, saya perang itu ya, saya tidak boleh macam-macam. Menang atau kalah itu adalah sandar sama Tuhan. Dia betul-betul tangkep. Nah anak-anak, kalau kita bisa tangkep prinsip ini, hidup kita akan betul-betul diberkati. Menang atau kalah, itu bukan saya tentukan. Saya perlu kekuatan Tuhan. Menang atau kalah bergantung faktor Tuhan. Maka saya perlu datang pada Tuhan. Perlu mengandalkan Tuhan. Pak, apa Pak itu mengandalkan Tuhan? Orang kalau hidup menurut apa yang Tuhan perintahkan, itu mengandalkan Tuhan.
Kalau Tuhan bilang harus begini, saya taat. Itu mengandalkan Tuhan, karena itu caranya Tuhan. Meskipun mungkin caranya Tuhan kita tidak senang atau tidak cocok dengan selera kita. Tapi kalau pokoknya maunya saya, itu bukan mengandalkan Tuhan. Itu artinya mengandalkan hikmat sendiri, bukan mengandalkan Tuhan. Nah, jadi pada waktu misalnya kita ngikutin bijaksana sendiri, lalu kemudian di situ mengatakan, saya mengandalkan Tuhan, itu penipuan diri. Ya. Ada orang yang bilang mengandalkan Tuhan tapi tidak pernah mau ikut ajaran Tuhan. Itu sama seperti orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Lalu ada orang yang mengatakan, saya tidak perlu Tuhan. Saya tidak perlu Tuhan, sudah bisa semuanya. Saya orang hebat, saya tidak perlu Tuhan. Itu hanya untuk orang lemah saja. Tuhan hanya untuk orang miskin. Ini namanya adalah penipuan diri. Merasa kenyang, padahal sebetulnya dia sakit. Saya ngerasa nggak butuh Tuhan. Iya, itu rasanya kamu. Karena kamu sedang menipu dirimu sendiri. Akan ada tiba saatnya, waktu kamu betul-betul menyadari kamu perlu Tuhan. Ini namanya adalah hunted by doubt. Jadi kalau kamu mempelajari ya, misalnya kamu pelajari nanti salah satu orang yang sangat agnostik adalah Steve Jobs. Itu yang bikin Apple itu. Kamu lihat ya bagaimana dia tuh sering dihantui oleh keraguan. Kalau misalnya tiba-tiba ada gimana, maka di akhir hidupnya dia mulai berubah. Dia mulai sedikit terbuka, tapi akhirnya dia belum ketemu sampai kepada Tuhan Yesus ya. Dia tidak sampai ke situ. Tapi dia mulai dihantui, dia ragu. Bagaimana kalau ternyata selama ini saya salah ya? Ternyata Tuhan tuh ada, ternyata ini bagaimana? Dia mulai dihantui. Dan dia nggak sejahtera. Dia ngomong itu di sebuah wawancara. Ya, hunted by doubt, dihantui oleh keraguan-raguan. Siapa yang ragu? Oleh orang yang rasa tidak perlu Tuhan. Yang rasa diri semua cukup. Pada akhirnya mulai dihantui. Jadi pada waktu ada orang yang merasa, saya tidak butuh Tuhan. Seperti orang yang merasa, saya tidak butuh makanan. Ya, saya nggak lapar kok dikasih makanan. Saya tidak mau, saya kenyang. Nah, memang ada orang yang kenyang. Tapi orang ini bukan dikenyangkan oleh Tuhan. Orang ini kenyang karena self-sufficient yang palsu. Orang bisa kenyang karena sakit. Kalau kamu sakit mah, salah satu ciri orang sakit mah itu rasa nggak lapar. Dulu pada waktu saya masih sakit mah karena kerja dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Kadang-kadang baru makan jam 5 sore. Saya sering lupa makan. Ya, makanya kadang-kadang jam 12 siang murid-murid saya itu bawakan makanan. Begitu ada tank saya langsung dikasih makan. Suruh makan dulu. Karena kadang-kadang saya lupa makan. Jadwal ngajar padat sekali. Dari jam 6:30 udah pimpin persekutuan doa, jam 7 ngajar baru selesai 4:30. Pada waktu itu sering akhirnya saya mah. Kenapa? Karena jarang makan. Makannya tidak teratur. Nah kalau sudah orang makannya tidak teratur, kena mah, apa ciri-cirinya? Kadang-kadang mikir, saya sudah makan belum ya? Lupa gitu. Oh kenyang kok, sudah makan, tidak perlu makan. Ngajar kan? Ngajar tiba-tiba jam 4 mulai sakit. Waduh, mulai ketusuk gitu ya. Wah saya belum makan. Jadi pada waktu rasa kenyang bukan karena lagi dia benar-benar kenyang. Dia rasa kenyang, kenapa? Karena dia sakit. Maka ada orang yang merasa kenyang tapi dia sakit. Merasa ada orang tidak butuh Tuhan tapi dia sedang bermasalah. Tinggal tunggu waktu. Pada waktunya tiba Tuhan menggedor hatinya. Saat itu dia harus mulai pikir. Saya hidup untuk apa? Dihantui oleh rasa ragunya. Nah ini yang pertama, Yosua dicatat, diajarkan untuk bersandar kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan diri. Demikian juga ketika kamu masuk ke dalam sekolah Kristen Calvin, ini adalah kesempatan belajar. Kesempatan kamu diperlengkapi. Kamu punya banyak potensi, banyak hal baik dari kamu. Kenapa saya perlu belajar lagi Pak? Seperti Yosua, sudah pintar, sudah hebat, 40 tahun pintar perang, mesti 40 tahun lagi belajar dari seorang yang namanya Musa. Karena Tuhan mau pakai dia lebih besar. Yang kedua, Yosua dicatat di dalam Keluaran pasal 24. Saat itu Yosua mendampingi Musa naik ke Gunung Sinai. Sampai ke puncak, lalu kemudian Musa berjumpa dengan Tuhan. Yosua yang berjaga. Jadi Yosua melihat kelebat kemuliaan Tuhan ketika Tuhan menjumpai Musa. Lalu Musa turun ketemu dia, lalu kemudian sama-sama turun ke bawah. Saya bacakan Keluaran 32 ayat 17 sampai 18. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak,
Keluaran 32 ayat 17 sampai 18 ya. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan, tetapi jawab Musa, bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan, bunyi orang yang menyanyi berbalas-balasan, itulah yang ku dengar. Nah, di bagian ini dicatat pertama kali Yosua berbicara. Tadi ketika perang, Yosua tidak dicatat berbicara. Hanya Musa memerintahkan Yosua dan Yosua taat 100% dan dia menang. Di bagian kedua ini dicatat Yosua berbicara. Dan dia berbicara setelah Musa turun dari Ceruk Musa. Ceruk Musa itu satu tempat ngumpet ya. Dulu waktu saya ke Sinai, sayangnya tidak sempat naik ke Ceruk Musa karena banyak orang tua. Itu naik, lalu kemudian naik lagi sampai ke atas. Itu namanya Ceruk Musa, tempat di mana Musa menyembunyikan diri waktu Tuhan menyatakan kemuliaannya. Nah, jadi di situ ketika turun, lalu kemudian ngobrol-ngobrol, ini bunyi apa ya? Ya, Yosua bilang, bunyi apa tuh di bawah? Musa sudah tahu. Lalu kemudian Yosua kasih komentar, itu bunyi perang ya, guru? Nah, Musa mengkoreksi. Nah, Pak Stephen Tong pernah berkata, Yosua itu jenderal perang. Orang kalau namanya jenderal perang, ya biasanya seleksi persepsinya itu apa-apa yang didengar perang. Misalnya kayak begini, kamu kalau misalnya kepengen beli misalnya motor Vespa gitu ya, kamu pengen beli motor Vespa, tiba-tiba di jalan tuh banyak motor Vespa. Kok ternyata banyak ya? Padahal sebetulnya tiap hari juga sama, cuman kamu nggak kepikir aja. Tapi ketika kamu pengen, tiba-tiba muncul. Tiba-tiba kepengen, saya lagi seneng sepeda motor Ninja. Kok banyak motor Ninja di jalan ya? Gitu. Karena setiap hari nggak perhatikan, tiba-tiba karena kepikiran sesuatu mulai muncul. Nah, Yosua ini jenderal perang. Ini perang ya, perang ya. Bunyi apapun perang ya, perang gitu. Nah, maka dia ditegur oleh Musa. Bukan bunyi perang. Ini bunyi orang lagi pesta. Ini bunyi orang lagi berdosa. Jadi ternyata di sini ketahuan. Yosua hebat, Yosua setia, Yosua berani, tapi Yosua kurang peka. Anak-anak, melayani Tuhan butuh kepekaan, menangkap mana kehendak Tuhan, mana rencana si jahat. Yosua belum matang di sini. Maka itu sebabnya dia perlu ikut Musa, karena Musa nanti berkali-kali mengkoreksi Yosua supaya lebih peka. Kalian juga begitu, potensinya ada. Tapi kalau potensi ada di tangan yang salah, percuma kamu punya potensi. Ada yang namanya dalam kehidupan ini samurai. Samurai itu adalah, kata samurai itu artinya orang yang mengabdi. Itu samurai. Nah, orang yang belajar samurai itu nanti mempelajari yang namanya Bushido. Artinya jalan pendekar. Ya, Bushido, do itu jalan. Ya, ada yang mengikuti namanya Kendo. Ken itu pedang, do itu jalan, jalan pedang. Jalan pedang, jalan seorang pendekar Bushido. Nah, seorang yang namanya Musashi Miyamoto pernah menuliskan, di dalam kehidupan aku seumur hidup mau mematikan, menghilangkan kesalahanku. Dan seumur hidup menyempurnakan ilmuku. Dan memikirkan apa kaitan pedangku dengan masyarakat, pedangku dengan orang lain, pedangku dengan diriku, pedangku dengan negara. Memikirkan semuanya itu dan bagaimana menjadi orang yang lebih baik setiap hari. Menghilangkan yang salah, menambah yang baik setiap hari. Musashi Miyamoto mengatakan begitu. Nah, Musashi Miyamoto sebagaimana seorang samurai yang lain punya moto begini. Hal paling penting dari seorang samurai adalah kamu mengabdi pada Tuhan yang mana? Oh, saya seorang yang hebat, jago pedang, mempunyai jurus pedang ganda. Musashi itu punya double pedang. Jadi ilmu main pedang dengan dua. Ya, dua pedang. Itu kanan kiri main semuanya. Itu nanti lawannya kalau kamu ikutin itu ya, buku Musashi itu ya. Itu namanya Sasaki Kojiro. Kojiro itu pedang kilat. Itu nanti di situ banyak sekali filosofinya. Saya nggak ngajar filsafat Jepang ya. Tapi ini salah satu buku filsafat di Jepang. Nanti ada yang namanya Hakagure, itu seni mati.
Itu ilmu-ilmu para pendekar gitu ya, itu filsafat hidupnya mereka. Saya tidak mengajar itu. Nah, saya kutip sedikit. Seorang samurai betapapun jagonya, kalau ngabdi tuan yang salah, percuma. Semua ilmu kamu percuma. Wah Pak, saya hebat, saya punya potensi, saya ini anak SMP, anak SMA yang punya potensi, tapi kamu mengabdi Tuhan yang salah, tidak kamu abdikan untuk Tuhan. Maka percuma semuanya. Maka ini kalimat bijaksana ya. Wahyu umum bagi orang Jepang. Kamu punya ilmu pedang hebat, kamu bisa jago ini dan itu, tapi kamu mengabdi Tuhan yang salah, tidak ada gunanya. Kamu seorang yang tidak mempunyai nilai di dalam kehidupan. Maka Musashi Miyamoto bilang, shogun yang itu tidak benar. Jenderal yang itu tidak benar. Mereka tidak layak menerima baktiku. Aku mau mengabdi, tapi pada Tuhan yang mana? Musashi lihat Tuhan itu jahat. Tuhan itu ambisius. Tuhan ini tidak benar. Maka akhirnya dia mengatakan, aku akan mengabdi kepada pedangku. Nah itu namanya Ronin. Ronin di dalam Jepang itu adalah namanya samurai bayaran. Itu biasanya kelasnya rendah. Karena siapa punya uang dia mengabdi. Tapi Musashi, ya M-U-S-S-H-A-S-A-S-H-I ya kalau nggak salah tulisannya, Musashi. Itu satu-satunya Ronin yang dianggap mempunyai nilai yang tinggi. Karena dia merasa mau mengabdi kepada kebenaran. Ya. Nah, jadi kita belajar ya dari orang Jepang. Kita itu mempunyai keterampilan. Mau mengabdi sama siapa? Demikian dalam hidup kamu. Oh saya punya kemampuan hebat, kamu tidak serahkan untuk Tuhan. Kamu perlu dilatih, perlu sensitif, perlu peka. Sehingga ikut Tuhan dan meloloskan diri dari jebakan si jahat. Nah jadi pertama kali dicatat adalah dia menunjukkan dia hebat tapi dia kurang sensitif. Waktu turun ke bawah, oh benar, ternyata akhirnya orang-orang itu berdosa. Lalu kemudian setelah berdosa, Yosua belajar sesuatu lagi. Dia belajar dosa harus dihukum. Maka akhirnya Tuhan marah kepada orang-orang yang berdosa. Lalu Tuhan memberikan penghukuman kepada orang-orang yang berdosa. Yosua melihat dosa itu ada konsekuensinya. Oh bisa sembarangan, saya mau curi, saya mau zina, saya mau apapun saya mau lakukan. Yosua melihat Tuhan itu baik, tapi Tuhan itu adil. Dia tidak membiarkan dosa. Tuhan adalah Tuhan yang menghukum dosa. Oh saya kan anak Tuhan, saya sudah percaya Tuhan Yesus, saya tidak akan dihukum kan Pak? Tidak. Justru karena kita adalah anak Tuhan, kita harus jadi contoh. Karena kita adalah harusnya menjadi contoh. Kalau kita melakukan kesalahan yang sama dengan orang yang tidak percaya Tuhan, kita juga tidak ada ampun. Kita juga akan dihukum oleh Tuhan. Nah ini dicatat dalam kitab Amos. Dalam kitab Amos itu, Amos bilang, bangsa ini dihukum. Orang Israel tepuk tangan. Haha, rasain lo. Wah Israel, umat pilihan. Bangsa orang Edom dihukum. Tepuk tangan. Hore, rasain orang Edom. Jahat memang. Orang Assyria akan dihukum. Rasain Assyria. Jahat sih. Terakhir sudah mulai menuju ke belakang-belakang. Yehuda dihukum. Ya, Yehuda. Ya. Rasain kamu. Terakhir. Israel dihukum. Kenapa Tuhan? Mereka tanya. Kita ini umat pilihan loh. Kenapa dihukum? Justru karena kamu umat pilihan kata Tuhan. Justru karena kamu umat pilihan. Tetapi karena kamu melakukan kejahatan yang sama. Seperti mereka kata Tuhan. Kamu perlu dihukum. Anak-anak, meskipun saya sudah selamat. Saya sudah di dalam Tuhan. Kalau engkau melakukan dosa. Tidak taat pada Tuhan. Tuhan juga tidak ampun untuk memberikan penghakiman. Meskipun kau diselamatkan. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang adil. Yosua tahu itu. Wah jangan main-main sama Tuhan. So, kemenangan di tangan Tuhan. Saya gak boleh menyimpang. Saya gak boleh terus-menerus berkubang dalam dosa. Saya takut berbuat dosa. Saya takut Tuhan. Itu pelajaran bagi Yosua. Yang ketiga, dicatat dalam Bilangan pasal 11. Sekarang Yosua sudah lebih sensitif. Yosua sudah takut akan Tuhan. Dia tidak berani berbuat dosa. Dan dia sudah belajar untuk bergantung kepada Tuhan di dalam doa. Yang ketiga, dicatat dalam Bilangan 11. Waktu itu ada dua orang namanya Eldad dan Medad. Eldad dan Medad itu penatua. Suatu ketika mereka dipenuhi oleh roh.
Mereka dipenuhi oleh roh, lalu mereka mulai bernubuat. Begitu Yosua lihat, loh kok mereka dipenuhi oleh roh? Lalu kemudian Yosua datang dan bilang sama Musa, Musa, itu Eldad dan Medad, dua penatua itu. Dia kepenuhan roh, cegah dia Musa, suruh berhenti. Wah, Yosua kira ya, saya sudah benar. Ini mereka semuanya bukan Musa, berani-berani bernubuat. Suruh diam Musa, suruh diam dia. Musa tegur balik Yosua. Kamu itu pembela saya. Kalau Tuhan kasih, kamu harus terima. Kamu jangan jadi pembela saya. Ditegur oleh Musa, kaget dia. Pelajaran apa yang perlu diterima oleh Yosua? Yosua sudah benar. Tapi Yosua harus hatinya luas. Tuhan bukan kerja hanya lewat Yosua, bukan hanya lewat Musa. Tuhan juga bisa kerja lewat orang lain yang Tuhan mau. Maka di sini hatinya harus besar, hatinya harus luas. Eldad dan Medad bukan Yosua, tapi Eldad dan Medad juga bisa dipakai. Eldad dan Medad bukan Musa, tapi Eldad dan Medad juga bisa dipakai oleh Tuhan. Suatu hari kamu sudah belajar yang benar, sudah hidup yang benar, sudah rohani, ketemu orang tidak seperti kamu. Maka pertanyaannya, kamu perlu belajar bagaimana bersikap. Saya nggak bisa temenan Pak, sama orang yang kayak begini. Kafir, ini jahat. Kafir-kafirin orang, jelek-jelekin orang, nggak boleh seperti itu. Kamu jadi orang benar, hati harus luas sama orang lain. Loh kok hidupnya nggak benar ya, harus punya cinta kasih. Saya harap ya, dia suatu hari boleh benar. Kamu marahi, ya, kamu kafir-kafirin, juga dia tidak jadi lebih baik. Iya kan? Kamu benci-benci, juga tidak lebih baik. Tapi kamu ingat apa yang diajarkan Musa. Kamu mesti punya hati besar. Ya, kamu udah benar, kamu lurus. Tapi Tuhan juga bisa bekerja lewat dia. Tapi dia nggak seperti ini, seperti itu. Tidak apa-apa. Biar dia dalam kapasitasnya, melayani dalam kapasitasnya. Jadi anak-anak, pertama belajar benar. Yang kedua, setelah belajar benar, belajar bersikap sama orang yang lain, yang salah. Banyak orang yang nanya, Pak, bagaimana bersikap sama orang yang LGBT? Loh, ya kamu tetap berteman dengan orang, kamu tidak kompromi, tapi kamu juga tidak memusuhi. Kamu punya standpoint yang tegas, kamu punya prinsip, ya kan? Kamu boleh menyatakan prinsip kamu, tapi kamu juga harus tidak boleh membenci. Kamu tidak boleh menghina, ya. Kamu harus mengasihi mereka. Jadi itu kita perlu belajar. Saya punya satu fondasi yang kuat, saya punya standpoint, kamu nggak bisa gugurkan saya karena itu adalah pendapat saya, tapi saya mengasihi kamu, hatiku luas. Nah ini perlu belajar anak-anak. Ini nggak langsung, teori langsung pulang, saya bisa Pak Ivan. Ini perlu belajar. Karena Musa pun perlu latih Yosua itu lama. Benar, lalu sikap sama orang lain bagaimana. Punya jiwa yang besar, punya cinta kasih. Yang keempat, terdapat dalam Bilangan pasal 13. Terdapat dalam Bilangan pasal 13. Saat itu, Tuhan mengirim 12 pengintai. 10 pengintai pulang dengan kabar yang dicatat dalam Alkitab, kabar busuk. Mereka, kata Alkitab, membawa kabar busuk. Dan kabar busuk itu menyebar dengan cepat ke seluruh Israel. Jadi, 10 orang menjadi pemberita kabar busuk. 2 orang, yaitu Kaleb dan Yosua, berdiri tegak, tidak peduli. Kaleb pertama muncul, Yosua belum muncul. Keesokan harinya Yosua datang, setuju sama Kaleb. Mungkin Yosua takut loh, Yosua masih junior, Kaleb senior. Kaleb dicatat seorang yang senior, dua-dua ini orang terkemuka ya, anak orang besar. Yosua juga anak seorang pejabat. Tapi Kaleb mungkin lebih senior, jadi dia berani dikeroyok orang banyak, dibully oleh 10 suku. Dibully oleh seluruh orang Israel 2 juta loh, yang sudah kena kabar busuk. Membuli Yosua dan Kaleb, dia tetap stay firm. Nah ini kita melihat ya, kelebihan dari Yosua dan Kaleb. Yosua mengikuti jejak Kaleb, berdiri menghadapi bangsa yang sudah termakan kabar busuk. Nah mungkin ya, ketika kalian ikut Tuhan, mau hidup yang benar, ada orang yang termakan kabar busuk, lalu menjelek-jelekan kalian. Seorang anak konseling sama saya, Pak, saya kan sudah bertobat, saya punya murid nakal luar biasa, tukang berkelahi dan sebagainya, terus bertobat.
Nggak tahu, anaknya mungkin belum, masih SD. Ya, itu murid saya, tukang berkelahi. Ya, jago dulu berkelainya. Terus bertobat, anaknya ada di SD. Ya. Nah, dia cerita sama saya begini, saya ikut ini, bertobat ikut kebaktian. Dibilang sama teman-teman, jangan sok suci loh. Gitu. Saya bicara sama dia, loh, orang datang kebaktian tuh mengakui dirinya berdosa, kok sok suci? Bilang sama mereka, jangan sok najis loh gitu. Iya kan gitu. Justru orang datang kebaktian tuh mengaku dirinya nggak suci, cari Tuhan gitu. Justru nggak usah ke gereja, itu yang sok suci gitu kan. Ya, sok najis ya kan. Lalu kemudian datang, Pak saya dibilang lagi, dibilang apa lagi gitu. Saya ke gereja Pak, sesuai nasihat Bapak, tapi saya dibilang, pasti lu cari cewek gitu. Kamu pernah ke gereja? Pernah Pak. Kapan? Dulu ya. Ngapain kamu ke gereja? Cari cewek Pak. Nah itulah gitu ya. Kamu sekarang harus menuai apa yang dulu kamu tabur. Kamu dulu begitu ya, sekarang perlu waktu. Buktikan bahwa kamu ke gereja bukan hanya cari cewek. Ya. Lu kok Bapak ngomong gitu? Ya siapa tahu kamu cari cewek beneran gitu kan ya. Ya enggak masalah selama hati kamu yang pertama kali bukan itu. Cari Tuhan, dapat cewek ya sudah gitu ya. Itu bonus, tapi yang paling utama enggak dapat cewek pun kamu cari kehendak Tuhan. Nah ini orang yang menghadapi bully karena dia mengikut Tuhan, harus menghadapi kabar-kabar busuk. Nah, Musa melatih Yosua memang untuk tidak takut. Be strong, be courage, be strong, be courage. Itu terus-menerus keluar dari mulut Musa. Nah, Musa sebagai mentor selalu ngomongin sama muridnya tuh be strong, be courage. Be strong, be courage. Terus Tuhan ngomong berkali-kali kepada Yosua, be strong, be courage. Semua orang-orang juga bilang, be strong, be courage. Nah, anak-anak, kalau misalnya saya ketemu satu murid ya, selalu bilang gini sama dia, makan jangan banyak-banyak. Terus teman juga bilang, makan jangan banyak-banyak. Terus ketemu saya lagi, makan jangan banyak-banyak. Terus temennya mikir, ini Pak Ivan setiap kali ketemu, selalu ngomongnya, makan jangan banyak-banyak. Kesimpulannya, ternyata dia memang makannya banyak sekali gitu kan ya. Makanya nasihatnya makan jangan banyak-banyak. Atau suruh murid Pak Ivan tepok, ngerjakan jangan buru-buru. Datang lagi, kerjakan jangan buru-buru. Kenapa? Mungkin karena kalau ulangan, begitu datang 5 menit dia sudah kumpul. Makanya selalu dikasih nasihat, kerjakan jangan buru-buru, kerjakan jangan buru-buru. Kalau orang dikasih nasihat, ngomong jangan cepat-cepat. Ngomong jangan cepat-cepat. Karena waktu presentasi ngomongnya cepatnya luar biasa. Nah orang dibilang jangan takut, jangan takut. Berarti ada kemungkinan apa? Kalau orang diberi nasihat jangan takut, jangan takut. Berarti ada kemungkinan Yosua takut. Yosua takut loh Pak, dia panglima perang berani loh. Iya, dia memang pemberani. Nanti dalam kitab Yosua kita lihat dia sangat berani. Dia takut bukan karena pengecut. Dia takut karena meskipun dia hebat, tantangannya lebih hebat. Daud boleh jago, ngelawan beruang, ngelawan singa, ngelawan serigala, dikasih Goliat yang tingginya hampir 3 meter. Apa enggak takut orang menghadapi hal seperti itu? Jadi ketakutan bukan karena dia pengecut. Ada orang pengecut, tapi Yosua tidak. Dia takut karena harus menghadapi tugas yang melampaui kapasitasnya. Dan itulah ciri pelayanan Kristen, supaya bergantung pada Tuhan. Nah ini adalah 4 tempat yang mencatat kisah Yosua. Lalu bagaimana sikapnya, temperamennya, dan apa yang dia pelajari. Dan nanti dalam chapel selanjutnya kita akan mulai masuk kepada Yosua pasal yang pertama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami melihat seorang pembelajar, seorang yang sudah hebat tapi terus diproses oleh Tuhan, yaitu Yosua. 40 tahun, meskipun dia adalah panglima perang, tetapi dengan rendah hati terus belajar dari Tuhan. Lewat orang yang Tuhan sediakan. Musa langsung Tuhan ajar. Tetapi Yosua belajar lewat Musa. Demikian kami yang ada di hari ini, belajar lewat orang-orang rohani yang Tuhan tempatkan. Tolong kami ya Tuhan memanfaatkan kesempatan dengan baik. Tidak menjadi sombong, tetapi mulai belajar untuk menggali dari teman-teman, dari guru kami, dari orang tua, dari siapapun di sekitar kami. Tolong kami menjadi bijaksana. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.